Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan melanjutkan video tutorial tentang pembuatan toko online. Kali ini kita akan masuk ke bagian adminnya teman-teman. Kan kita sudah pernah buat adminnya ya teman-teman. Kita masuk, coba kita lihat localhost / toko online / admin. Oke, kita masuk. Nah, di bagian admin sini yang kita buat baru tampilan produknya saja teman-teman. Di video kali ini kita akan membuat untuk tampilan data pelanggannya. Jadi semua data pelanggan yang ada dalam database nanti akan masuk ke bagian admin sini. Admin bisa melihat. Oke, langsung saja ya. Kita buka teks editornya. Kita ke folder admin, kemudian kita ke index. Coba kita lihat dulu ya. Oke, di bagian data pelanggan. Oke, ini ya data pelanggan, indeks data pelanggan. Oke, data pelanggannya sudah ada. Oke, sudah ada juga di sini. Tapi filenya kita belum ada ya. Oh, udah ada juga ya sini data pelanggan. Oke, berarti tinggal kita buat tabelnya saja teman-teman. Tabelnya kita bisa ambil dari produk sini ya. Tinggal kita copy saja. Kita ke produk. Ini dari div sini kita copy sampai tutup divnya sampai di sini ya teman-teman. Kita copy, kemudian kita kembali ke data pelanggan. Di bawah sini kita pastikan saja, kita save. Coba kita lihat. Oke, masuk ya. Tinggal isinya saja yang kita ganti ya teman-teman. Di sini yang kita butuhkan yaitu nama pelanggan saja mungkin ya, nama pelanggan, nomor sama nama pelanggan. Berarti yang lainnya ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Oke, nomor kita biarkan saja. Nah, ini kita akan ambil bukan dari table produk tapi dari table user ya teman-teman. User. Kemudian ini kita ganti menjadi nama. Oke, seperti itu saja. Coba kita refresh. Oke, masuk ya. Data pelanggannya udah muncul. Oke, cocok, ada 4 pelanggan. Nah, di sini mungkin untuk aksinya kita nggak usah pakai ya, karena kita nggak butuh untuk hapus sama edit data pelanggan. Jadi ini kita hilangkan saja. Kita bisa delete atau kita bisa kasih komen saja seperti ini. Oke. Kemudian di bagian reportnya juga, di sini kita akan mengambil semua data yang sudah dilakukan pembelian seperti ini teman-teman, yang sudah melakukan pembayaran maupun yang belum melakukan pembayaran. Oke, ini kita bisa copy lagi tabelnya. Kita copy, kemudian kita pindah ke bagian report. Oke, di sini kita pastikan saja di sini. Oke, yang kita butuhkan yaitu nama pelanggannya di sini. Nama pelanggan udah betul. Kemudian tanggal pemesanan, kemudian alamat,
atau mungkin nanti kita bisa di view saja ya, alamatnya nggak usah. Di sini tinggal kita kasih subtotalnya saja, subtotal. Oke, ini kita hapus. Ini aksinya kita munculkan lagi ya teman-teman. Oke, di bagian sini kita butuh 1 2 3 1 2 3. Ya, coba kita lihat ya. Oke, satu lagi. Oh ini ya, ini kodenya apa, komennya kita delete, kita aktifkan perintahnya. Oke, jadi kemudian di sini ini bukan select from user tapi select from pembelian ya teman-teman, pembelian. Kemudian tanggal, di sini kita ganti tanggal. Apalagi yang kita butuhkan, subtotal, subtotal. Di sini kita ganti subtotal. Coba kita cek. Oke, ini namanya error karena nggak ada nama ya di sini. Ini kita pakai ID user, nanti kita akan join aja. Subtotalnya kita kasih di number format. Di sini kita kasih RP. Sorry. Oke. Nah, untuk menampilkan namanya, karena di sini kan kalau di tabelnya kan ini ID, tapi yang kita mau dia tampilkan namanya. Berarti di sini kita harus pakai join. Select from pembelian, inner join. Kita join sama user. Dan di sini on. Pembelian.id user. Coba kita lihat ya, ID underscore user. Jadi maksudnya kita mengambil di tabel pembelian yang ID-nya user. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sorry tadi ada panggilan masuk. Di sini pembelian.id user sama dengan user.id user. Oke, seperti tadi ya teman-teman. Nah, kemudian namanya ini akan berfungsi. Coba kita save, kita refresh. Oke, berfungsi ya. Jadi coba kita lihat di sini ID-nya 1 sama 22. Rian Rahmiani. Kok kita lihat di user 122 122. Rian sama Rahmiani. Oke, cocok ya teman-teman. Jadi di sini maksud dari inner join ini yaitu menggabungkan atau menjoin dua table di database, table pembelian sama table user. Yang diambil dari table pembelian yaitu ID user, sama di table usernya yaitu ID user. Jadi harus ada ini yang sama ya teman-teman. ID user di sini ada di user, sama di pembeliannya juga ada ID user. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti. Di sini sudah berfungsi. Kemudian kita akan lanjut di edit produknya, ini kita ganti ya teman-teman. Hapusnya kita nggak perlu. Kemudian edit ini kita ganti menjadi lihat atau detail aja, detail. Oke, detail. Kemudian ini kita ganti index.php tandanya halaman sama dengan detail report. Oke, detail report yang akan didetail yaitu pembelian. Di sini kita ambil dari ID pembelian, detail report dan ID. Di sini ID pembelian.
kita save, kita refresh. Oke kok teman-teman lihat ya, di bawah sini, di kiri bawah itu ada ID 1, ID 8 sama ID 10. Cocok ya, ID 1, ID 8 sama ID 10. Oke, jadi nanti setelah kita detailkan di sini, maka semua yang ada di dalam sini akan kita tampilkan. Yang di luarnya kan hanya tanggal sama subtotal. Nanti dalamnya kita akan detailkan untuk alamatnya, kuota, nomor telepon, sama kita akan detailkan juga produk yang dibeli. Seperti itu ya teman-teman. Tapi mungkin itu akan kita lakukan di next video. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.